Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamera dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamera dibuka dulu semua. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk malam hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan juga sejarahnya. Ya, oke, kita masukkan aja materi pertemuan hari ini, pertemuan 9 dan 10 tentang ilmu pengetahuan alam, perkembangan, dan pengembangan kriteria ilmu pengetahuan alam, sains dan teknologi, kemudian metode ilmiah dan sikap ilmiah dalam penelitian bidang ilmu pengetahuan alam. Kalau kita cerita pengembangan, sebetulnya langsung maupun tidak langsung, kita itu sudah merasakan tentang perkembangan itu. Di antaranya adalah apa yang kita manfaatkan sehari-hari itu adalah merupakan perkembangan teknologi yang kita gunakan selama ini. Kemudian kita lihat dari target capaian, diharapkan itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep perkembangan, konsep perkembangan, menjelaskan konsep perkembangan dari ilmu pengetahuan alam itu sendiri. Ya. Kemudian penerapan metode ilmiah sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan alam. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan sikap ilmiah dalam melakukan kajian dan penelitian sederhana. Kita lihat di sini dari eh, ilmu pengetahuan alam itu sendiri dilihat dari perkembangan, kemudian kriteria dan penerapan metode ilmiah dalam penelitian, ya, itu tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang keingin tahuan dan ingin maju masyarakat pada saat itu, ya, dengan apa yang dia buat, kemudian untuk memudahkan di dalam melakukan aktivitas. Tentu ada beberapa tokoh-tokoh pada saat itu yang bisa melakukan perubahan-perubahan, misalnya ahli dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Dia melakukan penelitian-penelitian atau membuat suatu metode ilmiah ingin menyatakan bahwa alam yang ada itu seperti apa dan harus bagaimana kita lakukan sana. Ya. Yang pertama kita akan lihat tentang memahami ilmu pengetahuan alam. Memahami ilmu pengetahuan alam, kalau dilihat dari perkembangannya, pertama kita lihat dari studi sistematis. IPA itu mempelajari fenomena alam secara sistematis, terstruktur, dan berdasarkan bukti empiris yang dapat diverifikasi. Saya ulangi lagi, IPA mempelajari fenomena alam. Contoh yang kecil, kalau mendung, pasti akan turun hujan. Entah di mana turunnya, yaitu pasti dia akan menurunkan hujan. Nah, itu.
Kemudian kalau terjadi hujan satu malam, ya tidak berhenti-berhenti, apa yang terjadi di sana? Kita sudah dilihatkan fenomena alam itu sendiri. Yang pertama pasti akan muncul banjir. Banjir di sekitar kita atau di hilirnya. Kemudian adanya ombak besar yang akan terjadi. Kalau hujan gitu, banyak rumah di sekitar yang akan tergenang terkena banjir. Sebaliknya apabila musim kemarau, beberapa hari saja tidak turun hujan. Ini mengakibatkan itu kekeringan. Ya, sempat 1 bulan tidak turun hujan, pasti gejala alam itu, fenomena alam itu bisa kita lihat. Di antaranya adalah bahwa eh, tanah itu akan mengalami kekeringan. Sulit para petani untuk melakukan budidaya karena musim kemarau dan sebagainya. Kemudian gejala alam yang dapat diamati dan diukur dan uji secara langsung melalui eksperimen terkontrol. Bisa dilihatkan semua dapatkan. Jadi ilmu pengetahuan alam membentuk fondasi pemahaman kita tentang dunia melalui pendekatan sistematis dan berbasis bukti lapangan. Itulah ya kita lihat di sana tentang pengembangan, perkembangan dan tentang ilmu pengetahuan tadi, pengetahuan alam. Kemudian kalau kita perhatikan masih zamannya dulu masa Aristoteles, tahun berapa itu kita? Itu dilihat tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia mengembangkan metode observasi awal dan pemikiran logis deduktif. Ini ahli matematik dan juga ahli tentang fisika. Kemudian tidak terlepas juga dia memperdalam ilmu biologi. Aristoteles. Selanjutnya, kalau kita lihat si Ibnu Al-Hastan, ya, ini merupakan bapak metode ilmiah modern dengan pendekatan eksperimen sistematis. Kemudian tentang si era modern yang kita lakukan ini di abad 17-21, penyempurnaan metode melalui kontribusi masuk Castello, Newton, hingga saintis kontemporer. Metode ilmiah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teori abstrak dengan fakta empiris terkonkret. Itu adalah merupakan perkembangan-perkembangan dari pengembangan ilmu pengetahuan alam tadi. Kita akan lihat dari sejarahnya dulu. Kalau kita lihat sejarahnya, itu pada sejarah tahun gelombang pertama sebelum Masehi 1790. Selama ribuan tahun masyarakat pertanian menggunakan baterai alam, bercocok tanam secukupnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Dia tak penting pasar dia. Dia tak penting berkomunikasi atau ngobrol-ngobrol. Yang dia pentingkan bagaimana membudidayakan tanaman secara bisa pindah kemana-mana. Bahkan tanaman yang ada di alam itu yang dia manfaatkan pada saat itu.
Karena apa? Karena pada saat itu petani hanya menggunakan alat secukupnya sana. Kemudian pada gelombang kedua, yaitu 1790 sampai 1970. Selama ratusan tahun masyarakat industri menggunakan bahan bakar fosil yang tak terbarukan. Mesin untuk produksi massal, pasar berkembang, berkomunikasi dengan media kertas. Yaitu dulu ada media-media kertas, lebaran, kemudian ada surat-surat kabar, ya. Itulah sebagai alat untuk berkomunikasi di sana. Kemudian pada gelombang ketiga, ya, itu masyarakat informasi sistematis. Ciri-ciri gelombang kedua dan ke satu mulai menggunakan energi terbarukan. Itu biasanya di atas tahun 1970. Sinilah mulai udah bangkit. Mulai muncullah termasuk perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Ya. Kemudian komunikasi semakin baik dan lancar pada saat itu. Kemudian menghemat sumber daya manusia. Sudah jelas sudah mulai berkembang tentang telekomunikasi untuk kita memberikan suatu informasi. Yang pertama ada telepon rumah atau kantor. Dan ada juga sarana komunikasi telegram. Masih berfungsi pada saat itu. Handphone belum muncul pada saat itu. Tahun 70 belum. Belum ada kita lihat. Tapi perkembangan ini sudah mulai kelihatan sehingga menghemat sumber daya alam. Kita memberikan informasi itu cepat dan juga cepat tersampaikan kepada yang kita beritahu tentang informasi-informasi. Kemudian arah perkembangan teknologi terlihat sekarang di tahun 2013 ini. Apalagi sekarang sudah tahun 2026. Tahun 2013 saja telekomunikasi teknologi sudah sangat berkembang dan sudah bisa dirasakan teknologi masa depan. Kesimpulannya itu perkembangan teknologi yang begitu pesat perlu diimbangi dengan edukasi dan literasi di kalangan pengembang dan pengguna teknologi. Ini yang perlu bagi kita. Dari perkembangan-perkembangan dan sejarah perkembangan tadi yang kita lihat, itu kita sebagai pengguna harus hati-hati manfaatkan perkembangan tadi. Karena bila salah menerapkan, salah menggunakan, itu akan mengarahkan kita ke hal yang negatif. Semua siapa pengguna. Untuk sampai materi ini sudah jelas sih Pak untuk penjelasannya Pak, terkait dari tentang perkembangan teknologi, mulai dari yang menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan energi baru terbarukan tadi sudah cukup jelas sih Pak. Oke, ini sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan di grup saja ya. Siap Pak. Ya, oke, terima Pak. kasih. Ya, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini yang membahas tentang perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan alam serta sejarahnya. Kita pada-padai sampai di sini dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.